أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ikhwan dan akhwat, para pecinta majelis ilmu yang sangat kami muliakan, di dalam dinamika hidup ini, di dalam kita beragama, di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya semua yang kita lakukan harus berdasarkan pada sumber-sumber agama yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap perbuatan dan perkataan tentunya tidak boleh terlepas daripada dalil-dalil hukum, baik Al-Quran maupun hadis, maupun ijma' para ulama, maupun qiyas dan dalil-dalil lainnya yang disepakati oleh para ulama. Salah satu persoalan yang memang itu selalu menjadi buah daripada perbincangan di antara kalangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok Wahabiyin, di mana kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok ini mengedepankan dalil-dalil yang dapat dipertanggungjawabkan beserta mempelajari dan beserta mengkompromikan, berusaha untuk memahami dengan sebenar-benarnya tanpa mengesampingkan sebahagian daripada dalil-dalil yang lain. Salah satu persoalannya adalah yakni penyebutan kata Sayyidina di dalam salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, perkara ini sudah biasa dan tentunya memiliki referensi-referensi, memiliki dasar-dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Baik para ikhwan dan akhwat, para pencinta majelis ilmu yang kami muliakan, marilah kita melihat bahwasanya melafadzkan Allahumma salli ala Muhammad adalah sesuai dengan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bersalawat kepadanya. Namun menambahkan kata-kata Sayyidina sehingga menjadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adalah mengedepankan etika, yakni adab,
dan hal itu dapat dibenarkan di dalam agama. Mari kita lihat dalil demi dalil, satu demi satu yang akan kita kupas. Yang pertama, para ikhwan dan akhwat, benarkah tidak boleh menyebutkan Sayyidina kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mari kita lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri adalah seorang sayyid. Benarkah demikian? Mari kita lihat. Di dalam sebuah hadis beliau bersabda yang bunyinya adalah Ana sayyidu waladi Adama yaumal qiyamah. Aku adalah sayyid para keturunan Adam yaumal qiyamah, di hari kiamat kelak. Para ikhwan dan akhwat, Rasulullah sendiri adalah seorang sayyid. Karena itulah beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis, Ana sayyidu waladi Adam, yang artinya adalah aku adalah sayyid bagi seluruh anak Adam. Para sahabat, di antaranya adalah sahabat beliau, misalnya Abdullah ibnu Mas'ud, juga mempunyai salawat dengan penyebutan Sayyidina. Mari kita lihat. Di dalam sebuah redaksi salawat, Abdullah ibnu Abbas, kita lihat, Allahumma ja'al salawatika wa rahmataka wa barakatika ala sayyidil mursalin, yang artinya, ya Allah, jadikanlah salawatmu, jadikanlah rahmatmu, keberkahanmu di atas junjungan para rasul, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Mas'ud, beliau sendiri mempunyai redaksi salawat yang mengandung kata-kata Sayyidina. Allahumma ja'al salawatika wa rahmataka wa barakatika ala sayyidil mursalin. Di sini membuktikan bahwa sahabat Rasulullah pernah mengucapkan kata-kata sayyidi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat berikutnya, para ulama sepakat atas kebolehan menambah lafaz sayyidina sebelum kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat. Yang pertama, Syekh Ibrahim Al-Bajuri, yaitu pengarang kitab Hasyiah Al-Bajuri. Ya. Yang kedua, Syekh Ibnu Abdissalam. Keduanya memilih pendapat bahwa menambahkan kata-kata Sayyidina itu lebih utama. Karena hal ini adalah bagian daripada etika kepada Nabi SAW, dan berpijak pada sebuah kaidah bahwa menjaga etika itu lebih utama daripada mengerjakan perintah. Dalam bahasa Arab disebut mura'atul adabi afdalu minal imtithali. Memelihara adab, menjaga adab itu lebih utama, lebih baik daripada mengerjakan perintah. Al-awla dzikrus sayyadati li'anna al-afdala sulukul adab. Yang lebih utama adalah mengucapkan kata-kata Sayyidina sebelum nama Nabi SAW, karena hal yang lebih utama bersopan santun kepada Nabi SAW. Itu disebutkan di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri halaman 156. Ya, ikhwan dan akhwat, ini kitab Hasyiah Al-Bajuri. Nanti antum-antum bisa melihat kitab ini. Disebutkan pada redaksi ini membahas tentang tasyahud. Ya. Halaman 156, cetakan Haramain. Ya. Tentang bacaan tasyahud setelah asyhadu an la ilaha illallah, ya, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah,
Di dalam hasyiah disebutkan yang lebih bagus, yang lebih aula adalah menambahkan kata Sayyidina. Karena menambahkan kata Sayyidina di dalam salawat kepada Nabi SAW itu memiliki dasar dan dalil yang kuat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Disebutkan dari Syekh Aiz Ibnu Abdissalam bahwa menambahkan gelar Sayyid di dalam salat didasari perbedaan pendapat. Apakah yang utama itu mengikuti perintah Rasulullah SAW atau melaksanakan etika? Maka Syekh Aiz bin Abdissalam beliau berkata, yang jelas bagiku dan yang aku lakukan di dalam salat atau lainnya adalah menyebut gelar Sayyidina, menyebut gelar Sayyid, sebagaimana keterangan kitab Mawahib Jalil juz 1 halaman 69. Ya, kita lihat redaksi kitab Mawahibul Jalil juz 1 halaman 69. Annal ityana biha fis salati yambani alal khilafi. Sesungguhnya menyebutkan atau menambahkan kalimat Sayyid ya sebelum kata-kata Muhammad itu ada khilafnya. Di kalangan para ulama ada khilafnya. Hal aula imtithalul amri aw sulukul adabi? Adakah yang lebih utama itu menjaga perintah Nabi? Karena Nabi berperintah di dalam hadisnya, ya, sallu ala Muhammad, salatlah kalian di atas Muhammad. Jadi di dalam hadis Rasulullah tidak menambahkan kata Sayyidi. Ini kita lihat di dalam kitab Kifayatul Awam halaman 6. Ini ada kitab Kifayatul Awam halaman 6. Di sini ya ada penjelasan. Memang di dalam hadis Rasulullah mengatakan qulu Allahumma salli ala Muhammad. Katakan olehmu Allahumma salli ala Muhammad. Jadi dalam hadis ini beliau tidak menambahkan kata-kata Sayyidina atau Sayyidi. Itu perintah Nabi dalam hadis ini, qulu Allahumma salli ala Muhammad. Katakan olehmu Allahumma salli ala Muhammad. Akan tetapi di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah. Saya adalah sayyid anak Adam di hari kiamat. Jadi dalam hadis jelas bahwa Nabi menyebutkan bahwa beliau adalah sayyid. Baik, kita lihat. Walladhi yadhharu li wa af'aluhu fi salati wa ghairiha al-ityanu bilafdi sayyidi. Menurut tadi Syekh Aiz Ibnu Abdissalam, beliau mengatakan, yang pernah saya kerjakan baik di dalam salat maupun di luar salat, saya selalu menambahkan kata Sayyidina. Artinya Syekh Aiz Ibnu Abdissalam beliau selalu menambahkan kata Sayyidina, baik itu salawat kepada Nabi di dalam salat ataupun di luar salat. Berikutnya kita melihat tentang kaidah bahwa memelihara adab, menjaga adab itu lebih utama daripada mengerjakan perintah. Ini ada sebuah kaidah, ya. Tentang kaidah ini, mura'atul adab afdalu minal imtithal. Terdapat dua hadis yang mendukungnya. Apakah boleh? Tadi dalam suatu hadis Rasulullah memerintahkan kepada kita, qulu Allahumma salli ala Muhammad. Katakanlah Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Nabi memerintahkan mengatakan atau bersalawat dengan redaksi Allahumma salli ala Muhammad tanpa menggunakan Sayyidina. Lalu para sahabat diantaranya adalah Ibnu Mas'ud. Beliau menambahkan kata Sayyidina atau Sayyidil Mursalin. Apakah ini bertentangan dengan perintah Nabi? Sementara menambahkan kata Sayyidi itu adalah untuk menjaga etika dengan Nabi. Sementara Nabi sendiri memerintahkan untuk tidak menambahkan Sayyidina. Nah, kita melihat terdapat dua hadis yang mendukungnya. Pertama, ketika Abu Bakar, nama lain atau sebutan lain bagi Abu Bakar adalah Ibnu Abi Quhafah atau Abi Quhafah. Abi Quhafah
itu adalah sebutan lain bagi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar diperintahkan Nabi untuk menggantikan Nabi sebagai imam salat subuh. Nabi pernah menyuruh Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam pada salat subuh. Tetapi Abu Bakar menolak. Artinya Abu Bakar tidak mematuhi perintah Rasul. Kenapa? Apa alasan Abu Bakar? Padahal itu jelas Nabi perintah. Nabi menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam, tetapi Abu Bakar tidak mau. Apakah Abu Bakar ini dianggap menyalahi perintah Nabi? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Makana li ibni Abi Quhafata ayyataqaddama baina yaday Rasulillah. Tidak sepantasnya bagi Abi Quhafah, yaitu Abu Bakar, bagi dia maksudnya, tidak pantas bagi dia, maksudnya bagi Abu Bakar, untuk berdiri di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perkara ini dibenarkan oleh Rasulullah. Artinya Rasulullah tidak mengatakan bahwa ini salah. Ketika Abu Bakar tidak mau menjadi imam saat disuruh Nabi, Nabi tidak mengatakan bahwa sikap Abu Bakar ini salah. Maka ketika kondisi seperti itu, maka ini menurut hadis yang takriri, ini adalah bentuk pengakuan Nabi terhadap sikap Abu Bakar yang seperti ini dibenarkan, dibolehkan. Maka ketika kita melihat bahwa sikap Abu Bakar tidak mematuhi perintah Nabi untuk menjadi imam, Nabi tidak mengatakan kepada Abu Bakar bahwa ini salah. Nah, disinilah yang pertama yang menjadi landasan, menjadi dalil bahwa mengedepankan adab itu lebih utama daripada mengerjakan perintah. Karena Abu Bakar menyadari bahwa Rasulullah itu sangat-sangat layak dan sangat pantas untuk menjadi imam, sementara beliau sendiri Abu Bakar merasa tidak pantas menjadi imam terhadap Rasulullah, karena Rasulullah di belakangnya. Sikap Abu Bakar yang seperti ini tidak dipermasalahkan oleh Rasulullah SAW, dan ini menjadi bukti bahwa mengedepankan etika itu lebih utama daripada mengerjakan perintah. Ini jelas, ikhwan dan akhwat. Nanti akan terbantahkan pendapat-pendapat Wahabi yang mengatakan ini adalah perkara bid'ah. Kemudian kita melihat yang kedua, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an atau karramallahu wajhah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau enggan menghapus nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari lembaran perjanjian Hudaybiyah. Padahal itu diperintahkan Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Sayyidina Ali untuk menghapus nama Rasulullah di lembaran perjanjian Hudaybiyah. Akan tetapi saat itu Sayyidina Ali tidak mau menghapusnya. Alasan Sayyidina Ali apa? Kata Sayyidina Ali, la amhau ismaka abadan. Tidak aku hapus namamu selama-lamanya. Padahal tadi jelas Rasul memerintahkan Sayyidina Ali untuk menghapus nama Rasul di lembar perjanjian Hudaybiyah. Akan tapi sikap Sayyidina Ali tidak menghapus ini tidak dipermasalahkan oleh Rasul. Berarti secara hadis takriri ini dibenarkan bahwa Rasul membenarkan sikap Sayyidina Ali yang seperti ini. Ini menunjukkan bahwa mengedepankan etika, mengedepankan adab kepada Rasul itu lebih utama daripada mengerjakan perintah Rasul. Karena Sayyidina Ali menyadari bahwa tidak sepantasnya nama Rasul dihapus dari lembaran perjanjian Hudaybiyah sekalipun Rasul telah memerintahkannya. Kedua kisah ini disebutkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Kalau para kaum Wahabiyun ingin menelusuri dan ingin membaca sejarah ini, itu silahkan dibuka di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Penetapan atau kerelaan Nabi atas keengganan atau ketidakpatuhan sahabat Abu Bakar dan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah karena mendahulukan etika daripada perintah menunjukkan bahwa menjaga etika itu lebih utama daripada melaksanakan perintah.
Membaca Sayyidina adalah bentuk pengagungan dan penghormatan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangankan kepada Nabi, kepada pejabat-pejabat saja, misalnya contoh kepada bupati misalnya. Apakah kalau kita memanggil siapa nama bupati misalnya, ya, apakah dianggap beretika kalau kita memanggilnya bupati sini dulu, atau kita memanggil namanya Bapak Burhan, Burhan kita panggil? Itu sungguh tidak beretika. Akan tapi kita menambahkan kata-kata penghormatan kepadanya, misalnya Bapak Bupati, Bapak Burhan, Bapak ini, Bapak itu sesama manusia saja, yang maksudnya sesama manusia yang bukan rasul, apalagi dengan rasul. Maka sungguh tidak beretika kalau kita menyebutnya dengan Muhammad saja tanpa menambahkan kata Sayyidina Muhammad. Maka menambahkan kata Sayyidina Muhammad dalam salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam salat kita maupun di luar salat, itu dibenarkan dan itu bukan perkara bid'ah. Dan yang paling penting adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, beliau sendiri pernah mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Ini ada di dalam kitab Kifayatul Awam. Ana sayyidu waladi Adama yaumal qiyamah. Saya adalah sayyid anak Adam pada hari kiamat. Maksud sayyid di sini adalah junjungan para anak Adam di hari kiamat. Para ikhwan dan akhwat, ini sudah jelas bahwasanya bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan, menambahkan kata-kata Sayyidina kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan perkara bid'ah, dan ini adalah perkara adab, etika kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat sebuah kaidah, mura'atul adabi afdalu min imtithal. Menjaga adab itu lebih utama, lebih mulia, lebih bagus daripada mengerjakan perintah. Para ikhwan dan akhwat, semoga dengan penjelasan ini menjadi bertambah wawasan keilmuan kita, menjadi tambahan referensi-referensi kita untuk supaya kita lebih yakin dan kita tidak dalam keadaan ragu-ragu ketika kita membaca Sayyidina Muhammad. Apakah itu benar? Apakah itu dibolehkan? Apakah itu bid'ah? Maka dengan adanya penjelasan yang seperti ini, semoga ini dapat menghilangkan keraguan-raguan bagi kita semua. Dan ini adalah merupakan dalil-dalil yang memang sejalan. Dan ini merupakan adalah sesuatu yang memang sesuai dengan landasannya, sesuai dengan dalilnya. Dan ini bukan perkara bid'ah. Wahabi yang mengatakan menambahkan kata Sayyidi kepada Nabi adalah bentuk penghinaan atau merendahkan martabat Nabi. Ini adalah pemahaman yang keliru. Dan mereka, saya yakin mereka tidak membaca hadis-hadis yang seperti ini. Mereka hanya membaca satu hadis. Saya akan tunjukkan satu hadis yang dibaca oleh para Wahabi. Para Wahabi membacakan satu hadis adalah la tusawwiduni fi salatikum. Jangan engkau saidkan aku di dalam solat kalian. Itu ada. Tapi menurut keterangan di dalam kitab Kifayatul Awam, bahwa hadis itu batil. Artinya hadis itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil. Ada bunyi hadis, la tusawwiduni fi salatikum, itu batil. Tidak dapat dijadikan sebagai dalil. Karena ada dalil-dalil yang lain yang lebih kuat. Maka para Wahabi segera bertobat. Dan ambillah rujukan-rujukan ini yang sangat ilmiah, yang sangat argumentatif. Jangan selalu mengedepankan egois, tetapi secara ilmiah kebenaran itu harus diakui. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, para ikhwan dan akhwat, para pencinta Ahlussunnah wal Jamaah, para pencinta majelis ilmu, para pencinta ulama-ulama. Marilah kita terus belajar, memperbanyak
referensi-referensi, memperdalam kajian-kajian, sehingga kita tidak mudah terpengaruh dengan statement-statement orang-orang yang tidak memiliki landasan yang kuat di dalam berilmu agama. Mereka hanya mengambil sepotong-sepotong dalil, lalu mereka menjadikan itu sebagai dalil, sebagai landasan untuk membid'ahkan segala perbuatan umat Islam yang lainnya. Na'udzubillah, sungguh perkara yang dilakukan oleh para Wahabi adalah perkara-perkara yang sungguh tidak berdasarkan pada intelektualitas seseorang muslim. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.